orang pada zaman sekarang, remaja milenial generasi globalisasi ini banyak sekali yang namanya pesimis itu. Jadi gini sih, Tuhan tuh kan memberikan sesuai prasangka hambanya. Oke, kembali lagi di my channel Open Your Mind bersama Farisa Channel. Baiklah, pada kali ini kami akan melakukan bincang-bincang atau yang sering kita kenal dengan nama podcast. Nah, di sini kami atau kita akan membahas mengenai Belief. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu, oke? Langsung saja. Ngomong-ngomong tentang belief, ya kan? Kenapa Open Your Mind ngebahas tentang quotes gitu kan? Iya nggak? Iya benar ya Bang. Karena pada zaman era globalisasi ini, yang milenial ini suka sekali yang namanya sajak-sajak, quotes indah. Jadi apabila kita memberikan nasihat tanpa kata-kata dari sastra, itu akan kurang menjadi pusat perhatiannya. Jadi karena itulah motivasi saya menggunakan quotes bijak. Dan saya juga memperkuatnya dengan kata-kata bijak juga dari pendahulu-pendahulu kita yang terkenal seperti Soekarno, Albert Einstein dan sebagainya. Tapi saya penasaran nih Bang dengan apa sih alasan abang awal untuk memilih menulis quotes kayak gitu? Nah itu, iya. Pasti kan banyak juga tuh pemirsa yang kagum gitu kan? Ya nggak? Secara perkembangan subscribernya itu luar biasa ya kan untuk seorang YouTuber berpermula, ya nggak? Benar ya. Jadi gini awal mulanya tuh kan karena itu dari pengalaman saya pribadi, karena saya nih orang yang pesimis. Ya saya merasa sendiri bahwa saya tidak akan mampu menggapai hal-hal yang besar. Nah, dari saya banyak membaca. Saat saya nulis skripsi ini kan, baca buku. Jadi saya menemukan banyak motivasi dari buku-buku itu. Dan di sana juga ada yang menceritakan bahwa tentang remaja milenial di era globalisasi ini, yang bagaimana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki pesimis, yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi saya nih ingin membantu untuk orang-orang kecil seperti saya membangun mindset untuk menciptakan masa depan yang cerah. Nah, itu mindset luar biasa. Tapi yang pasti Bang ya, quotes ini sendiri tentunya untuk memotivasi diri sendiri ya. Iya benar. Selebihnya baru bisa untuk memotivasi orang lain. Tapi biasanya ada sih Bang yang bilang tuh, yang ngeritiknya orang ini hanya bisa ngomong doang gitu. Pernah gitu Bang? Komentari orang sering ya. Dari teman dekat dan hampir semua orang. Ya karena saya berprinsip saya mengajak bukan untuk merubah. Itu kan hak pribadi dari orang-orang itu. Saya mengajak bukan untuk merubah. Benar itu teman-teman. Kita kembali lagi nih ke mindset, ya nggak? Ngobrol-ngobrol soal mindset, pasti setiap orang punya mindsetnya masing-masing ya kan dalam hidupnya ya kan? Iya benar ya Bang. Kalau untuk pandangan Farisa Channel gimana nih soal mindset gitu? Pasti punya tuh mindsetnya, gua harus gini gitu kan? Gua harus gimana gitu? Kira-kira gimana tuh Mas? Oke, kalau dari saya sendiri nih Bang, mindset itu kan sebenarnya banyak yang mempengaruhi dari lingkungan gitu. Behavior itu benar-benar sangat mempengaruhi mindset gitu. Dan saya ngerasa bahwasanya di dunia kampus ini mindset saya itu lebih banyak gitu terpengaruh gitu. Karena lagi-lagi yang kita tahu kan stimulus teman-teman maupun dosen itu dominan sekali sering masuk dalam pikiran kita. Nah, tapi yang ngebuat saya ngerasa mindset itu dapat merubah sesuatu hal ataupun merubah masa depan ataupun kehidupan ya di saat kita mampu mengontrol ataupun menempatkan mindset kita itu di tempat yang tepat gitu Bang. Jadi menempatkan mindset kita sesuai dengan tempat, prinsipnya gitu. Atau gimana sih? Ya, jadi kita itu mindset kita itu ketika kita letakkan di tempat yang kurang tepat tentu sangat mempengaruhi supportnya ya.
yang jelas Sumbangsinya ya. yang jelas Ah, emosinya ya. berpengaruh juga. Iya. Itu kalau untuk opinion Mas sendiri? Saya sependapat dengan Farisa Channel bahwa mindset itu terbangun dari yang namanya tuh yang seperti eksternal. Seperti yang saya berikan kepada orang-orang itu kan dari eksternal. Di eksternal ini banyak sih, bisa jadi karena dia menonton acara televisi, menonton YouTube, dan dari teman-teman. Yaitu mindset ini terbangun dari adanya dukungan sosial. Nah, dari dukungan sosial, misalnya mempunyai teman-teman yang pesimis, otomatis kita akan terbangun mindset kita. Kita menjadi pesimis. Nah, contohnya kemarin saya bertemu pembisnis nih. Jadi membangun mental bahwa kita itu harus positif dalam segala hal. Nah, sama saya pernah membaca buku Of the Law bahwa pikiran itu seperti magnet. Dia bisa mendapati keberkatan dan juga sebaliknya. Lebih tepatnya law of attraction. Nah, ya. itu namanya. Oke. Jadi hukum ketertarikan saling menarik ya nggak? Tapi yang jelas dari saya sendiri nih Bang, mindset itu bagaimana sih seseorang itu atau individu itu berusaha menerima dulu. Karena ketika dari individunya itu sudah ada blok mental, jelas kita sulit nih untuk membiasakan mindset kita tuh untuk menerima hal baru. Iya, benar. Maka dari itu mungkin dapat saya simpulkan untuk ngerubah mindset ataupun sebelum berbicara mindset kita harus rubah belief dulu gitu, Pak. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol soal belief, kalau nggak salah Farisa Channel pernah bahas belief ya kan? Pernah, Iya, tapi itu baru kisah apa sih kemarin itu? Jadi ada suatu cerita pada masa abad keberapa itu di daerah Amerika Serikat, khususnya di cerita motivasi lah ya. cerita motivasi ya. yang mengenai kisah sebuah pohon mangga gitu. Iya. Dimana dulu petua-petua itu sangat mempercayai sekali terhadap mitos, sehingga dia mati karena mitos itu sendiri. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol soal mindset, belief, sebenarnya masih berhubungan juga ya. Iya. Iya nggak? Kebanyakan juga ya, tapi ya kalau untuk zaman milenial saat ini mungkin saya rasa banyak ya generasi-generasi kayak kita masih seumuran lah, generasi umur 17 tahun ya. Umuran 17 tahun kayak kita. Remaja akhir diperpanjang. Remaja akhir yang diperpanjang. Iya kan, ngobrol soal mindset gitu. Soal tentang belief gitu kan. Sebenarnya prinsipnya setiap orang tuh dari kita kecil juga sudah masuk kali ya. Iya nggak? Mindset itu ditanamkan dari orang tua. Iya. Dan juga mungkin kayak Bang Rama, Bang Gilang dari Open Your Mind mungkin ya punya kisah-kisahnya tersendiri, ya nggak, untuk pastinya setiap mindset kita selalu terupdate ya kan. Kira-kira gimana tuh kisah-kisahnya? Pernah nggak sih masa-masa dulu punya keyakinan gua harus gini, tiba-tiba berubah, biasanya gitu ya nggak? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Ya lagi-lagi ya lingkungan tadi ya, lingkungan. Tapi saya sendiri orangnya apa ya bahasanya, fleksibel mungkin. Jadi saya tuh enggak ngeblok diri saya ataupun ngeblocking diri saya, dan saya juga enggak jadi saya tuh orang fleksibel gitu Bang. Karena menurut saya sendiri ketika kita selalu blocking mental, kita sulit untuk mendapatkan ataupun menerima hal baru terhadap pikiran kita begitu. Nah, itu sama kayak berbicara motivasi, quotes itu mungkin sebenarnya yang perlu kita bangun itu adalah mindsetnya dulu kan ya. Iya nggak? Benar. Kira-kira kan berarti kalau kayak pembahasan dari Bang Rama sama Bang Gilang bahwa sebenarnya belief itu sebenarnya atau mindset itu sebenarnya terbentuk dari antara lingkungan dengan pribadi ya, dalam diri ya. Dan itu kira-kira yang sebenarnya yang paling penting gimana sih? Atau dua-duanya ya kali ya? Sebenarnya dua-duanya penting ya. Tapi misalkan dua-duanya nggak bisa dicapai ataupun sulit digapai, satunya aja dari pribadinya. Iya. Kayak Bang Gilang ini kan saya lihat terbentuknya ya memang ada dari dirinya, terus dipengaruhi besar dari lingkungan. Tapi sebelumnya emang udah hobi motivator kali ya? Hobi sih. Hobi. Sejak kapan itu?
sejak nonton yang namanya Mario Teguh yang pas lagi viral-viral di TV tuh. Oh. Jadi kan hobi nonton Iya. film itu. Jadi secara tidak langsung kata-kata dari Mario Teguh itu kan masuk kan ke dalam diri kan. Jadi saya gunakan sih apa kata-katanya tuh yang saya ingat ya saya ucapkan dan saya tuliskan. Dan sekarang mungkin punya beliefnya masing-masing ya nggak? Iya, Sekarang punya. punya. Jelas Bang, itu pasti setiap individu saya dapat judgement bahwa setiap orang itu memiliki belief masing-masing. Pasti. Pasti itu. Yang hanya saja ya tadi ya kayak Mas Gilang bilang ya ada yang pesimis dan optimis ya nggak? Gitu. Nah, itu- maka dari itu buat teman-teman saya sarani untuk jangan berusaha mengedepankan beliefnya yang ke arah negatif gitu. Iya. Jadi seakan-akan melihat quotes kan banyak yang bilang nih Bang, di belief di kepercayaan orang tuh udahlah nggak bisa nih merubah hidup tuh kalau hanya berbicara doang gitu kan. Nah itu kan individu sudah menanamkan belief yang negatif, padahal seharusnya kita harus fleksibel, harus bisa menerima dulu kan. Mau kita bawa arah kemana gitu. Nah, orang pada zaman sekarang, remaja milenial generasi globalisasi ini banyak sekali yang namanya pesimis itu. Jadi gini sih, Tuhan tuh kan memberikan sesuai prasangka hambanya. Jadi ketika kita berpikir bahwa kita akan menggapai hal-hal yang kecil, ya kita akan menggapai hal-hal yang kecil saja. Dan ketika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang akan menggapai hal-hal yang besar, tentunya hal-hal kecil itu kita akan dapatkan, dan juga yang pastinya hal-hal besar itu pun akan kita dapatkan. Jadi diibaratkan gini sih, seorang pelari nih yang biasa lari 100 meter, ia akan merasa capek tatkala dia berlari 100 meter dan 200 meter, dan sangat berbeda dengan orang yang pelari yang biasa lari 400 meter. Ia tidak akan merasa capek tuh dengan lari 100 meter, 200 meter, bahkan 300 meter dia belum merasakan capek. Nah, maka dari itu benar nih Bang Gilang, terkadang orang itu selalu mengedepankan beliefnya itu yang tidak bermanfaat kalau menurut saya gitu, sehingga mereka merasa nggak mungkin ya kan. Benar kayak Bang Gilang tadi, ketika kita memiliki mimpi yang kecil ya udah kayak itu aja. Tapi ya, sebaliknya ya kan, memang banyak juga dari kita nggak menyadari kali ya sebenarnya dari belief-belief negatif ini terbentuknya mental blocking seperti Mas Rama bilang, ya nggak? benar. Jadi kebetulan saya sempat pernah baca buku karangan Pak Adi Gunawan, salah seorang praktisi terapi klinik lah beliau itu, untuk di Indonesia sangat diakui. Dari bukunya itu saya baca memang ada beberapa kisah yang beliau ceritakan di buku tersebut. Memang jadi kalau nggak salah si A lah kita misalkan ya, si A. Nah si A itu sebenarnya dia merasa bahwa kenapa sih kerjasama, misalnya dia menjalin kerjasama nih, dia seorang pembisnis, dia cuma bisa mentoknya di sekitar 5 juta aja. Tiba-tiba dia mau naik kerjasama misalkan di atas 5 juta ngerasa mandek gitu. Dia nggak mandek, selalu nggak berhasil gitu kan. Ternyata dari kisah itu jelasin lagi bahwa sebenarnya ada yang namanya sabotase diri gitu. Banyak dari kita sebenarnya, mungkin termasuk kita di sini, nggak menyadarin gitu. Nah mungkin salah satu quotes yang pernah tadi yang pernah dibahas oleh Open German kalau nggak salah Pak, Batasan adalah konspirasi dunia. konspirasi dunia. Sebenarnya simpelnya batasan itu adalah yang membuat dirinya Tidak bisa maju, maju dan berkembang, dan hal itu banyak sekali nggak disadari sama kita sendiri, individunya gitu kan. Sedangkan untuk mindset sendiri sebenarnya kan dibangun dari sebuah kepercayaan, dari sebuah value di dalam hidup kita, bahwa meyakini sesuatu ini dengan pola pikirnya. Dan pastinya ketika pola pikir kita menanamkan sesuatu, misalnya kita percaya nih, kita ambil contoh misalkan perokok aja lah, iya nggak? Kenapa saya ambil rokok ya, sebenarnya biar mudah kita paham ya, nggak soal belief ya kan. Jadi rokok itu kan sebenarnya baik ya kan, tapi ya lebih baik lagi nggak ngerokok. Iya kan, benar ya, lebih baik nggak ngerokok gitu kan. Iya, oke lanjut. Nah sambil minum itu tadi kan, untuk soal rokok, mungkin pandangan orang yang merokok memiliki kepercayaan bahwa merokok itu tadi baik, ya nggak? Dan juga kita nggak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang nggak ngerokok tapi dia nggak anti rokok. Maksud di sini ya dia kumpul sama teman-teman yang ngerokok, mungkin
nongkrong sama temen yang ngerokok. Dan juga kita berbicara soal belief tadi, keyakinan tadi, soal iklan rokok aja ini kan sebenarnya selalu menyatakan bahwa rokok ini berbahaya. Tapi masih banyak ya kan, berarti membuktikan bahwa setiap orang tuh punya keyakinan tersendiri. Belief. Iya enggak, soal belief tadi, ya kan. Dari sini ya sebenarnya sebuah gambaran untuk kita terkadang hal simpelnya bahwa yang ngebentuk ataupun menjaga ya diri kita, iya kan? Iya benar. Karena dari belief itu sebenarnya menentukan kita juga sih mau langkahnya gimana, iya nggak? Kira-kira gua harus gini nih, berarti ya belief kita yang support, Iya. iya nggak? Bener nggak kira-kira itu? Benar itu. Iya kan? Mungkin Mas Rama atau Bang Rama atau Bang Ileng punya keyakinan tersendiri kenapa harus jadi YouTuber ini, misalkan bidang sama ya, sebenarnya motivasi juga ya. Iya. Bahas ini kan motivasi. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita ngomong-ngomong soal YouTuber juga banyak. Ada prank, sebenarnya prank lebih tinggi ratingnya. benar. Iya. Gaming. Ya kan. Tapi kan setiap orang punya belief tadi, punya keyakinan bahwa sebenarnya yang perlu dirubah dari kita ini, generasi kayak kita ini sebenarnya dari beliefnya dulu. Belief. Ya kan, kebanyakan kita udah rusak dari beliefnya. Sehingga mindsetnya ikut rusak. Iya, pastinya, karena kan dari keyakinan itu membentuk mindset kita. Kira-kira simpelnya peta lah. Nggak, peta ini biasanya yang setahu saya ya, pasti ada upgrade-nya loh. Ibarat otak manusia ini ada yang namanya software gitu, ibarat handphone lah, kayak sebuah Android lah gitu. Ya, Pasti benar. Android lo bayangin aja ya, berapa bulan sekali update gitu kan. Tapi terkadang kita masih mempertahankan yang kata Bang Rama sama Bang Gilang tadi soal belief ataupun keyakinan negatif tadi. Tersebut mempertahankan karena ada batasan tadi yang Iya, gitu. Dan itu sebenarnya sebuah tantangan dan juga sebenarnya layaknya banyak harus kita Tapi sadari. Bang, saya itu ada nih di kampung ibu saya tuh kan. Nggak tahu saya masyarakat di sana itu saya nggak bilangin masyarakatnya ya. Iyalah, jadi kampung A lah ya. Mereka itu dominan sekali untuk nggak mau mencoba ataupun meraih kehidupan itu Yang lebih baik. yang lebih baik kayak itu. Mental mereka itu nggak tahu, semuanya itu saya amatin. Jadi belief ini terbentuknya karena budaya atau karena faktor genetik juga. Saya sampai hari ini kalau menurut saya sih belief itu terbentuk karena lingkungan tadi, budaya mungkin. Nggak tahu kalau menurut Bang Rangga nih. Ya, kalau Dari genetik, menurut saya genetik sangat jelas ya. nggak jelas ya. Iya nggak? Jadi simpel gini, mungkin teman-teman juga tahu, Bang Rama atau Bang Gilang. Contohnya aja nih, seorang anak dari seorang pembisnis yang besar. Iya. Ini nggak, kebanyakan ya, nggak seluruhnya berarti, kebanyakan Iya. misalkan anak pembisnis yang besar secara pendidikannya menginginkan IPK pas-pasan lah. Tapi setelah itu dia, mohon maaf kalau masalah suksesnya bisa dibandingkan sama yang IPK yang lebih besar dari dia, bukan? Iya. Ya kita nggak tahu ya. Itu kebanyakan yang kita dapat cerita kan gitu, dan Bener. memang Faktanya itu. iya realita di lapangan Realita. itu, ya nggak. Lalu kita ngobrol-ngobrol juga soal belief itu diciptakan dari lingkungan. Menurut saya sangat jelas, ya nggak. Contohnya aja ketika kita gabung sama lingkungan yang memang kurang membangun, pasti membentuk karakter kita sama seperti itu. Iya. Sama seperti kayak Bang Gilang gitu kan, bilang ketika dia duduk sama pembisnis beda, tertantang jiwanya itu, ya nggak. Iya benar. Wah, ini orang bisa berpikir gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak selama ini kita pikirkan, terkadang ada memang jiwa-jiwa ataupun mental-mental orang tertentu yang bisa lebih wah dari kita gitu kan. Sebenarnya kalau untuk kita berkaca dari pengalaman ataupun gimana sudut pandang orang-orang sukses, sebenarnya saya yakin memang dari belief mereka udah luar biasa. Ya nggak, dibanding khususnya saya sendiri mungkin nggak ada apa-apanya pasti, iya kan. Makanya bisa kita lihat banyak lah. Salah satunya mungkin dari almarhum Pak Yan Nurindra, gitu, ya kan. Belief ini sangat berpengaruh sehingga dia bisa membimbingkan yang namanya hipnoterapi ini, gitu. Dan juga yang belief ini yang perlu kita sadari sebenarnya bagaimana kita membentuk belief ini dan kita bagaimana menyadari letak kesalahan belief ini di mana. Iya. Itu yang jarang sekali orang ketahui, Mas. Gitu Bang. Iya kan? Mungkin Bang Gilang punya nggak punya pengalaman misalkan dulu pernah cita-citanya
gitu, ternyata kayaknya gue pantasnya gini gitu. Pernah nggak sih? Pernah sih. Gimana itu cerita? Jadi dulu tuh sempat sebelum kuliah kan kerja nih. Iya. Langsung kerja di kantor nih. Tamat SMK gitu. Kan kita tahu sendiri tamat SMK tuh ya jadi apa sih? Bener kan? Pandangannya ya. Oke. Awal mula Oke. juga. Nah, dari pas di kuliah nih mindset atau pola pikir sudah berubah nih. Mendapat pemikiran bahwa sebenarnya sih benar kata Deddy Corbuzier bahwa ijazah itu kan itu tuh kurang penting lah. Walaupun ada pentingnya, yang paling penting itu adalah pemikiran, pola pikir, mindset yang membangun. Ketika mindset itu membuat kita hanya semakin terpuruk dalam keadaan kan itu hanya percuma. Jadi ijazah cuma untuk gawe kantor, bolak pergi. Jadi ibarat jadi robot, jadi ibarat apa tuh Mas? Kerja rodi gitu. Nah, kerja rodi ya. berat, sapi peras. Iya, sapi peras. Oke. Itu jadi memang bisa ngerubah itu gimana sih? Bisa sadar gitu, bahwa gua hidup bukan kayak gini dong, kayaknya gua harus ada perubahan gitu. Nah, di mana tuh? Kok bisa gitu? Itu dapat cerita dari masukan-masukan teman-teman di kuliah yang udah lulus nih. Dia bilang ada yang mendapat gaji 7 juta, sudah 7 juta, besar itu. Bang, besar bang. Ya, kalau kita bekerja hanya cuma jadi sapi peras nanti dimarahi lah seperti ya nggak ada kemajuan lah menurutnya tuh. Sudah tuh ada juga yang sudah menjadi supervisor di Jakarta gitu ya. Ya, udah dapat gaji 7 juta juga. Tapi dia berhenti. Karena apa? Dia merasa seperti sapi peras gitu. Dia ingin perubahan dan dia juga ini yang saya pernah katakan di channel saya bahwa Jack Ma pernah mengatakan bercita-citalah untuk memberi pekerjaan, bukan menjadi pekerja. Nah, di situ kan di lingkungan saya sendiri di lingkungan sendiri di tempat tinggal itu orang-orangnya banyak masa remaja-remaja kayak saya nih yang tidak kerja. Sudah itu ada yang bekerja juga sebagai kuli kan. Nah, di sini saya nih ingin membangun lah, maksudnya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Karena apa? Karena saya sayang dengan mereka, karena mereka kan baik dengan saya. Tapi terkadang ya Bang, kalau saya amati lagi masyarakat di wilayah kita ini Republik Indonesia ini sebenarnya remaja-remaja ataupun dewasa awal yang tidak sekolah ataupun sekolahnya cuma sampai sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama. Sebenarnya mereka tuh memiliki skill ataupun kemampuan tersendiri loh, yang tanpa kita sadari. Tapi mereka ini sudah mungkin ngerasa, gua juga nggak mungkin bisa menyalurkan kemampuan ataupun skill gua gitu. Karena untuk bekerja kayak Bang Gilang mau kata tadi, saya berusaha menciptakan lapangan pekerjaan, tapi dalam diri mereka tuh Bang sudah beliefnya tuh saya ini nggak mungkin gitu, karena saya nggak ada ijazah. Karena syarat untuk kerja itu kan harus ada ijazah gitu. Nah bener tuh, tapi memang rata-rata dari kita mungkin dari orang tua dulu kali ya. Ya, orang tua dulu menanamkan kamu belajar tinggi-tinggi biar dapat kerja. Iya nggak sering ya gitu kan. Mungkin dari teman-teman juga ngalamin gitu kan. Banyak kerja sekolah lah tinggi-tinggi biar dapat kerja gitu kan. Sebenarnya itu sebuah penanaman mindset gitu ya nggak? Ada pun yang pernah nggak sih? Mungkin pernah ngalamin nggak bahwa kita buat dapetin uang kita harus gimana coba? Ya kalau buat dapetin kerja gitu kan. Kira-kira lo bisa bahagia harus punya apa? Pekerjaan punya uang lagi. Ya nggak? Jadi simpelnya sebenarnya selama ini kita selalu ditanamkan dengan mindset ataupun belief kita bahwa lo harus bekerja dan lo bakal bisa dapat uang dan lo baru bisa bahagia. Iya benar, harus kita akui selama ini gitu. Jadi gua punya kemarin punya sepupu lah, dari seorang digital marketing. Jadi kita sempat ngobrol soal belief juga. Dan sebelum dia terjun ke digital marketing, dia seorang supplier di bidang fashion. Jadi dia ceritanya gini awalnya, yang namanya seorang pembisnis, yang namanya utang sudah pasti. Iya kan, semakin besar biasanya ya butuh modal yang lebih besar. Ngomong-ngobrol masalah belief, sampai akhirnya
beliau jatuh lah. Sepupu gua tersebut jatuh. Setelah jatuh itu gua tanya nih, terus langkah apa yang mau dijalani gitu kan. Gue juga bingung, kok kayak santai aja, santuy gitu kan. Sekarang ya santuy gitu kan. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol soal belief. Ini sebenarnya bagi gue ya, sebenarnya inti bagi gue sebenarnya, kalau nanti bisa teman-teman lihat di berbagai macam buku-buku yang luar biasa, dan ini sebenarnya juga memang inti dari belief sih sebenarnya. Ya nggak, gue lanjut lagi ya. Jadi setelah dia santai gue tanya, jadi di saat dia lagi santai kayak gitu, bisa dibilang habis bangkrut itu, setelah jatuh itu, beliau ini pengen umroh gitu ceritanya. Iya serius, beliau tuh pengen umroh gitu ya kan. Ya gue tanya, emang uang dari mana? Uang mah santai katanya. Ya, secara mohon maaf ya kan, yang dia mau umroh sama kedua orang tuanya, dia nggak, bukan dari sendiri. Kita hitung-hitung lah umroh sekian puluh juta lah gitu, berarti kalau sekitar bertiga hampir 100 juta lah maybe ya, mungkin gitu kan. Terus gue tanya gitu kan, gue masih bingung, gue belum nyampe kan, kok bisa gitu kan. Tapi ada sama kayak pertanyaan gue tadi, ya kita dapat uang harus bekerja. Dan itu harus bekerja keras, ya nggak menutup kemungkinan ada yang sekian lama berpuluh-puluh tahun kerja masih gitu-gitu doang, ya nggak? Iya benar itu. Mengapa gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaan juga. Kenapa kita kerja lama-lama tetap gitu? Ya seperti gue bilang tadi, seperti Bang Rama bilang tadi, ada yang namanya mental block di sini. Ada yang ngeblocking kita bahwa memang lo mau dapat uang, mau bahagia lo harus kerja. Nah kita kembali lagi ke kisah tadi. Jadi dia cuma ngomongnya gini, lo dapat uang dari mana? Kerja. Oke. Sampai dia nanya, lo percaya Tuhan? Percaya Tuhan katanya? Percaya Tuhan lo. Kira-kira Tuhan lo bisa apa? Iya, kira-kira Tuhan Bang Rama bisa apa? Dia nanya ini biar kita enak ya. Iya, kita kan sharing ya kan. Benar. Tuhan Bang Rama bisa apa? Bisa semuanya. Apa? Semua itu apa? Ya Tuhan saya, ya Allah, ya itu bisa semuanya kalau kita bisa melakukan apa yang diperintahkan juga gitu. Oke. Tuhan Bang Gilang? Sama. Iya kan? Iya, hanya sama. Kita bingung ya. Tapi jadi gini. Tuhan saya kan, Tuhan saya, yaitu bisa mewujudkan semua impian saya. Oke. Berarti termasuk uang dong? Iya, jelas. Termasuk kebahagiaan? Kebahagiaan. Jelas. Jadi kira-kira hebatan Tuhan lo atau pekerjaan lo? Jelas Tuhan. Tapi lagi-lagi saya menyadari juga dari kecil kita sudah ditanamkan. Iya, ini makanya biar teman-teman juga dengar ya nggak? Jadi sebenarnya yang perlu kita kira-kira salah nggak kalau lo misalkan lo bisa bekerja dengan orang yang lo cintai, lo bekerja dengan hal yang lo cintai, lo bisa santai, ya nggak? Di sini gua nggak ngomong tentang lo nggak kerja ya, tapi lo bekerja dengan pekerjaan yang lo cintai. Lo bisa berkumpul dengan keluarga yang lo cintai, dan lo bisa dapat uang banyak. Yakin nggak lo? Yakin. Karena yakin nggak lo? Yakin. Wah, gimana coba? Ya, yang tadi Bang Rangga katakan tadi dengan kita nih, lo percaya Tuhan atau bekerja? Enggak, realitanya nih. Iya. Realitanya sekarang. Jelas. Tidak. Kira-kira bertolakan nggak? Bertolakan. Bertolakan nggak? Bertolakan. Kenapa? Karena dari kecil, kalau menurut pandang saya ya Bang ya. Nah ini pasti ketika kita menyampaikan ini bakalan sama nih. Jelas. Teman-teman kita Jadi, di sini. Dari kecil kita itu ditanami kebahagiaan itu letaknya di uang gitu. Benar. Sebagian. Iya, sebagian. Sebagian. Padahal uang itu, padahal kita ini punya Tuhan loh, punya yang kita sujud ataupun yang kita sembah gitu. Nah, yang kita sembah ini yang memberikan sebenarnya uang itu. Namun mindset kita ini tadi baik dari faktor budaya ataupun
Mindset. Yang jelas Ngomong-ngomong Iya, mungkin ini iya, pengaruh, iya. mungkin karena Indonesia pernah dijajah kali. Ah iya, benar. Iya nggak? benar. Pengaruh juga ya. Pengaruh. Saya pernah denger ya kalau nggak salah di podcast Mas Dedi. Mas Dedi. Iya kan? Iya. Nama Pak Mardigu. Mardigu. Gitu. Nah, ngobrol masalah tadi. Nah, itu tadi jadi kisahnya dia cuma bertanya kayak gitu sama gua. Lu percaya Tuhan? Percaya? Percaya. Tuhan lu bisa semuanya, yakin? Yakin. Tuhan lu bisa ngasih uang? Nah, Tuhan lu bisa ngasih uang? bisa tapi dengan usaha. Tapi bukan ya dia memberi langsung bentuknya Nah, dari ini aja sebenarnya sebelum kita mau ngobrol soal belit lagi, Nah, ini sebenarnya pembahasan buat kita dulu Iya. ya. iya. Iya kan? Iya, Iya. benar. Kenapa ragu? Tuhan lu bisa kasih uang? Bisa. 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 Tapi pakai tapi tadi. Iya, tapi tadi pakai tapi. Tapi dengan usaha, ikhtiar, tawakal. itulah yang disebut dengan belief negatif. Belief itu terletak di subconscious kita, ya, terletak di alam bawah sadar kita yang banyak nggak kita sadari, yang banyak nggak kita ketahui. Itu adalah jadinya area kritikal ini ketika kita mendapat pengetahuan baru ataupun update sistem belief kita, area kritikal kita ini ataupun pengaman dari untuk masuk informasi ke subconscious kita ini ngamanin gitu. Lu nggak bakalan mampu bisa kerja santai, kerja dengan yang pekerjaan yang santai, kerjaan yang lu cintai, berkumpul dengan keluarga lu, tapi lu bisa sukses. Saya rasa pasti ya, saya juga awalnya gitu, Iya. serius. Saya awalnya juga percaya, nggak mungkin. Iyalah, iya nggak, gimana ya harus kerja keras. Jelas. Ya nggak? Motivasi juga banyak bilang kerja keras dan segala Iya. macam. Tapi ternyata itu realistis bro. Memang Benar. kenyataannya gitu. Sampai akhirnya kisah yang sepupu gua tadi, dia umroh. Dan itu cuma dalam waktu 40 hari setelah dia ngobrol sama gua. Akhirnya dia umroh sama kedua orang tuanya. Padahal So, sudah jatuh. iya padahal saya tuh lagi bangkrut. Kenapa? Pertanyaan itu nggak pasti Bang Rama atau Bang Gilang nanya kan, gimana tuh caranya? Tentu. Tapi lo percaya nggak sama Tuhan? Ya percaya. Percaya nggak? Sekarang benar-benar percaya. Karena seperti yang Mas Bentar, lo emang yakin sama cerita gua? Kalau gua bohong, lo tau dari mana? sekarang gini. Jadi gini sih, saya ini orangnya seuzon aja lah. Percaya. Bisnuzon. Husnuzon. Itulah. Iya, iya. Husnuzon. Jadi Jadi fokus ya. Gila, fokus aja. biar agak seru lah. Iya. Oke. Nah, iya nggak? Itu kan sebenarnya yang harus kita tanyakan selama ini, khususnya untuk diri kita sendiri gitu loh. Tapi kalau saya pribadi ya menganggap dan mengira itu sebenarnya sih ngerasa hidup itu sebenarnya ketika perasaan saya damai, pikiran saya tenang, itu sudah saya mendapatkan di pasti bahagia menurut saya. Tapi Iya, tapi nggak menutup kemungkinan ketika mohon maaf nih bahasa sekarang lo lagi buntu, Iya. lo lagi bokek, pusing nggak lo? Oke, terkadang juga jangan kamu bang. Ketika saya ada uang juga ada, tapi ada pesan yang pernah dikatakan oleh orang tua saya ataupun orang yang mengharapkan saya. Contoh nih, orang tua saya pernah berkata nih, mama seneng kalau abang gawinnya di Palembang, gawinnya di kantor gitu. Nah sebenarnya padahal gue tuh udah ada uang gitu. Terlepas itu cukup atau enggak ya, saya masih ada uang gitu kan. Tapi dalam diri ini ngerasa gue ini belum berhasil gitu kalau belum bisa mencapai harapan orang-orang yang sayang sama gue. Tapi lagi-lagi saya jelaskan sama orang tua saya bahwasanya ya ketika gue berusaha maksa nih, mungkin saya nggak sebahagia yang sebelum saya bekerja yang apa yang diharapkan orang tua saya. Nah saya sharing kadang sama teman-teman gitu juga bang. Mereka itu berusaha mengejar ataupun
mendapatkan suatu harapan yang diharapkan oleh orang-orang yang sayang sama mereka, padahal tujuan dari orang-orang yang sayang sama mereka itu berharap yaitu bahagia, bener nggak? Iya. Benar, Nah, benar. sedangkan kita tuh udah bahagia gitu. Ini kasusnya sama kayak saya kemarin pas bulan inilah pas Idul Adha. Iya. Itu saya kan ketemu nenek saya. Nenek saya bercerita dia punya cita-cita. Terkejut nggak? Iya bang. Iya. Ketika nenek punya cita-cita, Harapan. cita-cita, Punya cita-cita. punya cita-cita. Gilang, iya Mbah. Mbah sampai sekarang, sampai detik ini, Mbah masih punya yang namanya cita-cita. Nah, langsung dari rasa ngantuk itu Seger ya Kak? seger bener. Pasti nanya siapa yang bilang ya? Mbah, cita-cita Mbah nih apa sih Mbah? Jadi Lang, cita-cita Mbah nih ingin Gilang nih jadi polisi. Nah, disitulah langsung timbul ini beban atau gimana sih, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi beban lah. Nah, sebenarnya kayak nenek Gilang itu, dia pengen Gilang jadi polisi itu tujuannya satu, Bahagia, pengen Gilang bahagia. Padahal Gilang nggak jadi polisi, Gilang udah bahagia. bener. Nah, Benar. Itu jadi problem juga di teman-teman di sekitar saya, Benar. mungkin masyarakat di sekitar kita juga. Dan kebanyakan memang ya balik ke sistem belief tadi ya, Iya. yang mana ternyata bahwa memang kita harus bekerja. jadi pekerja. Iya betul kan, bekerja. S1 wajib dapat kerja. Misalkan kayak kita orang psikologi harus jadi HRD. Wah ya bener kan? Bener. Banyak. Mohon maaf, memang rata-rata ya logiknya gini loh. Setiap tahun lulusan psikologi berapa banyak sih bro? Wih, kalau di kampus di Palembang itu Kita anggap aja lah 1.000. 1.000. Ya, benar. Kampus tetangganya 1.000. Tetangga lagi 1.000. 1000. Belum lagi Indonesia bro. Dan ketika semuanya harus jadi HRD, berapa banyak perusahaan yang harus nampung kita? Dan kan di Indonesia, Ya bisa dihitung lah, iya kan? iya. Kayaknya nggak menyalahkan, dan juga ya memang dari kompetensi kita juga nggak seluruh orang memang ya sejalan ya, Iya. untuk jadi pekerja. Kayak kita seperti saya bilang tadi dari desain tadi, sebenarnya untuk belief ini sendiri, dan ini sebenarnya pengetahuan gue yang gue wah amazing gitu. Kok bisa sih kerja santai, nggak Dapat bisa uang. kumpul sama keluarga lu, orang-orang yang lu sayangi, tapi lu juga bisa dapat uang banyak. Dan itu ternyata gue sebelumnya sempat searching gitu tentang kisah-kisah kayak gitu. Selain dari sepupu gue tadi, ternyata itu juga salah satu diterapkan oleh Pak Mardi Guwi itu. Dan itu menambah keyakinan gue bro. Bener. Serius, nambah keyakinan gua di Pak Mardi Guwi itu juga sama sih sebenarnya, sama persis apa yang diceritakan sama sepupu gua. Jadi dia bilang, kamu percaya Tuhan kamu Tuhanmu bisa semuanya, bisa kamu bisa minta uang sama Tuhanmu. Bisa diperbolehkan. Iya. Boleh. Kita boleh minta sehat, kita boleh minta bahagia, dan itu mungkin kita Islam ya semua ya. Islam. Iya, dan gua rasa di agama lain juga pasti ada yang namanya berdoa. Pasti itu. Iya kan? Amin. Lalu ditambah lagi gua jadi ketemu seorang habaib ya, ngobrol masalah belief. Sebenarnya kalau dia nyampaikan bukan masalah belief, tapi dia langsung rasanya keyakinan lah. Iman. Iya, gue ditantang cuman gini, Tuhan nyiptain lu sebagai apa? Kalau saya ditanya, Iya enggak? Gue cuma jawab gini, Tuhan nyiptain gue kalau menurut agama ya, menurut agama Al-Quran, manusia diciptakan itu sebagai khalifah
di muka bumi. di muka bumi ini, pemimpin lah ya. Iya.